Tanda tangan digital saat ini sudah dikenal dan banyak digunakan di sektor swasta maupun publik. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM contohnya. Bisakah akta notaris dibuat menggunakan tanda tangan digital? Siniar ini didukung oleh Trifirdaus Law Center. Halo semuanya, apa kabar? Saat ini Anda mendengarkan Siniar Notaris 4.0. Untuk episode kali ini, Aulia Taufani dan saya Prita Suyudi akan membahas tentang tanda tangan elektronik. Mas Aulia, nih ya, saya misalnya membeli atau subscribe atau berlangganan sesuatu aplikasi gitu ya. Yeah. Terus di bawahnya itu kan ada kotak gitu ya, menyetujui syarat dan ketentuan, itu saya tik, itu tanda tangan elektronik ya nggak? Itu tanda tangan digital. Ya, bentuk persetujuan secara elektronik. Betul. Kemudian kalau saya punya kontrak, pihak pihak lawan saya itu ada di tempat di mana kita nggak bisa ketemu, akhirnya kontaknya ditandatangani pakai suatu media di mana tanda tangannya dilakukan secara digital. Saya membubuhkan tanda tangan secara digital. Itu juga tanda tangan elektronik. Kemudian saya terima surat keputusan Menteri Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM. Dulu kehakiman. Maaf ya. Menteri Hukum dan HAM untuk pendirian sebuah badan hukum misalnya, itu juga tanda tangan elektronik. Digital atau tanda tangan elektronik. Jadi sebetulnya apa sih tanda tangan? Bedanya tanda tangan elektronik sama tanda tangan digital itu apa coba? Iya, jadi sebenarnya yang harus dilihat itu bahwa proses pembentukan autentifikasi dari dokumen itu melalui sistem elektronik. Ya. Nah, sistem elektronik ini kan ada di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, di situ memang yang penting itu medianya. Ya, jadi dengan cara elektronik. Nah, elektronik ini kan kalau kita di smartphone atau kita di seperti laptop kita gitu ya, tampilannya menarik gitu ya, mudah, user friendly. Padahal di balik itu kan sebenarnya ada developernya gitu ya. Ada yang membuat dengan bahasa-bahasa coding dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang mencirikan gitu. Ada proses-proses pembuatan dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang bentuknya itu sebenarnya tidak lagi dalam media kertas yang kita kenal selama ini. Nah, kalau toh memang dokumen elektronik, misalnya tadi nyebut SK Menteri Hukum gitu kan, akhirnya kan dicetak. Begitu dicetak, terus nanti notaris bikin pernyataan kan, ini diunduh dari sistem AHU online gitu, terus kita tanda tangan juga gitu. Nah, cetakan itu sebenarnya lahir dari proses yang terjadi di sistem elektronik gitu. Jadi mungkin sederhananya tuh saya pernah baca nih Mas Aulia, kalau untuk tanda tangan elektronik itu banyak bentuk. Bahkan beberapa orang termasuk saya misalnya tanda tangan di kertas, habis itu saya scan, dijadikan file, kemudian saya pakai tanda tangan itu untuk membubuhkan ya persetujuan apalah di kantor gitu. Itu juga saya menganggapnya itu tanda tangan elektronik. Jadi saya pernah baca kalau tanda tangan elektronik itu banyak bentuknya, termasuk yang tadi saya contohkan, saya tanda tangan kemudian di scan, itu juga tanda tangan elektronik. Bedanya dengan digital adalah digital tuh terenkripsi, Mas. Jadi ada enkripsi, proses enkripsi tertentu yang dilakukan terhadap tanda tangan itu, sehingga ada mekanisme matematisnya gitu untuk mengenkripsikan si tanda tangan, bukan sekedar memindai kemudian menggunakannya gitu. Itu gimana, benar nggak Mas tuh Mas? Paling gampang gini, akta notaris. Ya, kita kan buat salinan akta gitu kan. Terus kliennya kita bilang kan, kita telepon, silakan diambil aktanya, udah bisa di salinannya boleh diambil gitu kan. Waduh, kita nggak sempat, apalagi sekarang lagi pandemi, PPKM dan sebagainya. Dikirim aja deh filenya gitu kan. Akhirnya kita scan gitu ya, kemudian kita kita unggah ke email kita kirim. Itu bukan dokumen elektronik sebenarnya, bukan tanda tangan elektronik. Itu hanya perubah alih media kalau bahasa kearsipan, dari media yang cetak, media yang konvensional menjadi media elektronik gitu. Jadi dulu juga gitu, yang kalau kita bicara SK Menteri Hukum dan HAM lah, ini kan dunia notaris udah familiar ya. Yang sekarang digunakan itu kan mulai di launching 2014. Itu ada peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, sebelum itu apa?
sebelum itu ada konfirmasi nih, memang SK-nya sudah terbit, tapi tetap itu dikirim by kurir gitu. Jadi kita akhirnya terima cetakannya gitu. Jadi memang produknya tetap produk cetakan, walaupun kita bisa dapat dulu soft copy. Nah, jadi kalau mencirikan satu dokumen yang ditandatangani secara elektronik, itu lahirnya justru di proses elektroniknya itu. Bukan cetakan yang dialih media kepada sarana elektronik. Nah, aku mau nanya nih, mau balik. Mandat notaris itu kan membuat akta otentik ya. Yeah. Nah, di episode sebelumnya, kalau ada teman-teman yang belum nonton mungkin bisa cari episode sebelumnya ya. Kita membahas mengenai persyaratan akta otentik. Jadi akta otentik itu harus dibikin memenuhi persyaratan tertentu, berhadapan dengan notaris misalnya, kemudian tertulis, tanda tangan basah ya. Nah, sekarang dengan penggunaan tanda tangan digital yang semakin meluas di publik ya, baik di sektor publik maupun sektor swasta ya, kita sudah paham sekali lah dan sering sekali menggunakan tanda tangan digital. Bisa nggak sih masyarakat itu perlu membuat akta otentik ke notaris, tapi dia nggak bisa datang, tanda tangannya digital? Atau dia bisa datang pun, tapi tanda tangannya digital. Digital artinya medianya udah berubah ya Mas, minutannya itu juga digital. Iya. Gitu. Selama ini udah terjadi atau belum, Mas? Belum, karena memang kita belum sampai kepada proses legislasi ya. Karena biar bagaimanapun, karena kemarin kita juga diskusi kita di civil law itu memang semua konsep hukum harus dinormakan di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi memang nanti berandai-andai nih kalau memang satu saat undang-undang jabatan notaris dirubah, maka nanti yang akan berubah di awal yang paling mungkin adalah memang aktanya akta elektronik. Jadi tidak menggunakan media kertas. Nah, kalau akta elektronik otomatis penandatangannya juga tanda tangan elektronik. Tapi apa sih pentingnya tanda tangan basah, Mas? Kenapa sih dulu sebenarnya atau sampai sekarang tanda tangan basah itu masih penting, masih menjadi syarat akta otentik sehingga menjadi suatu alat bukti yang sempurna di pengadilan nantinya kalau ada sengketa gitu. Persetujuannya. Jadi, nah ini menarik nih. Jadi pertanyaannya kenapa sih harus ditandatangani gitu? Atau kalau bahasa dulu teken gitu. Ayo teken gitu. Bukan cuma diteken tapi basah gitu. Iya. Ya. Nah, kenapa itu harus terjadi? Karena disitulah bentuk persetujuan. Jadi azasnya kan dari konsensual gitu ya. Sebenarnya kan dengan online pakai e-commerce atau apa, kita tadi ya kita centang, kita klik, itu kan sebenarnya bentuk persetujuan gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam dunia konvensional yang masih menggunakan media kertas dan sebagainya, bentuk persetujuan itu tanda tangan. Bahkan kita disuruh tanda tangan mungkin 200 kali, bentuk tanda tangan kita udah beda-beda. Tapi selama itu ditandatangan oleh Prita, itu tetap dianggap otentik gitu ya. Bisa saja orang menandatangani persis sama seperti punya Prita, tapi bukan Prita yang melakukan. Itu tidak otentik. Nah, kepentingan tanda tangan basah itu kita menyaksikan bahwa Prita tanda tangan gitu. Nah, itu kalau dia di level yang otentik, maka penandatangan itu harus di depan notaris untuk membuktikan. Nah, maksud tuh gini, yang mendasar ini semua kan undang-undang ITE ya, Mas Aulia. Yang kemudian tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Dan kemudian diikuti dengan PP 82 2012 tentang apa tuh transaksi elektronik ya, tata cara sertifikasi dan sebagainya. Iya, nah itu kan itu adalah dasar hukum pengakuan legalitas atas tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Jadi elektronik tadi bentuknya banyak, digital adalah salah satunya gitu. Itu adalah pengakuan legalitas dari tanda tangan digital. Itu untuk semua dokumen di Indonesia atau akta notaris dikecualikan, Mas? Nah, jadi kalau secara peraturan perundang-undangan ini memang dokumennya masih di level bawah tangan ya. Karena kalau yang menurut undang-undang diharuskan dalam akta otentik atau memang itu diproduk oleh akta notaris, maka itu memang belum menggunakan media digital. Tapi sebenarnya di titik ini kita per hari ini kita tuh sudah mulai tuh punya nuansa-nuansa elektronik gitu. Sederhana aja tadi, kita masih bicara ke SK Menteri nih. Jadi ketika kita bilang suatu perseroan yang didirikan berdasarkan akta nomor sekian dan telah disetujui oleh Menteri dengan tanggal sekian nomor sekian gitu ya. Tapi pas kita yang diperlihatkan pada saya gitu, ada kalimat gitu ya suratnya gitu. Padahal yang diperlihatkan itu kan cetakannya gitu kan. Makanya di situ ada QR code gitu. Nah, QR code itu kan sebenarnya tujuannya untuk kita melihat apakah dokumen ini tersimpan
dengan baik di servernya Kumham gitu. Walaupun kalau kita bicara server ini sebenarnya lebih kepada tempat penyimpanannya, ya. Tetapi kalau melihat apakah ini benar-benar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, ya sebenarnya kembali ke filenya itu sendiri. Karena filenya itu sendiri adalah tanda tangan digital ya, satu dokumen. Dia melekat di dalam file itu. Oke, kalau gitu aku mau nanya saya mau nanya yang lebih praktis nih ya, praktis teknis nih ya Mas Aulia. Jadi kita sebagai notaris tuh ya, kan kita bikin PKPPS tuh. Keputusan pemegang saham. Pernyataan Secara keputusan pemegang saham pengganti rapat umum gitu ya, jadi ini yang sirkuler ya kalau orang umum. Jadi bukan berarti kita sepakat dulu satu hal nih, bahwa akta notaris, aktanya itu belum bisa menggunakan tanda tangan digital ya Mas ya. Memang di dalam undang-undangnya ditandatangani oleh para pihak dan segera setelah ditandatangani para pihak ditandatangani oleh notaris. Ya semua narasi tanda tangan itu tanda tangan basah. Ya, dan itu kita pun juga akta ini pun juga dikecualikan di undang-undang. Masih memang begitu pengaturan. Oke, kita sepakat dulu itu kan berarti bahwa akta. Nah, ketika notaris membuat akta itu kan ada dokumen-dokumen pendukungnya nih, Mas ya kan, ada namanya kita nyebutnya warkah ya. Dokumen bawah tangan ya. Dokumen bawah tangannya ya. Jadi misalnya kalau ada penghadap mau melakukan perbuatan hukum sesuatu, tapi misalnya ada 2 orang, 1 orang yang nggak bisa, dia bikin kuasa. Pakai surat kuasa. Kuasanya kan bisa bawah tangan gitu kan. Nah, kuasa bawah tangannya ini sama kayak atau tadi sirkuler keputusan tadi. Bawah tangan. Jadi ada PT-nya rapat umum pemegang saham, tapi tidak bisa hadir, dia pakai sirkuler. Jadi ya dia tidak ada rapat. Tidak ada rapat, Terus tidak diedarkan ada rapat, pemegang saham. Tapi keputusannya itu dituangkan dalam sirkuler supaya diedarkan, ditandatangani. Nah, tapi kan nanti ini harus dituangkan nih. Kalau untuk didaftarkan ke Kumham kan harus dituangkan dalam akta notaris. Kita sebagai notaris atau Mas Aulia sejauh ini untuk dokumen pendukungnya, si surat kuasa tadi ya, ini kita nggak ngomongin aktenya ya, surat kuasa tadi, sirkulernya tadi, kemudian apalah lain sebagainya, yang harus surat pernyataan misalnya. Ya macam-macam ya. Macam-macam. Itu kalau ditandatangani dengan tanda tangan digital, Mas Aulia pernah menerima dan mempraktekkan itu nggak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, kenapa tidak? Tapi kita harus ada 2 hal yang penting dipahami. Pertama, kita bisa tahu kalau nanti satu saat ditanya nih ya, kan kenapa sih? Jadi balik ini, kenapa sih dokumen bawah tangan tuh dilekatkan pada akta? Ya, karena suatu saat dia menjadi alat bukti. Karena dasar dari itulah kita membuat akta. Ya, walaupun notaris itu kan pembuktian formal gitu kan. Nah, ketika itu dokumen elektronik, maka kan kita harus bisa menunjukkan. Ya, bagaimana cara meyakinkan bahwa ini dokumen ini memang bisa menjadi dasar untuk dinyatakan dalam akta. Nah, ini yang harus istilahnya ditelusuri dulu nih, bagaimana memahami dokumen yang ditandatangani elektronik. Kayak tadi Prita cerita dokumennya udah tanda tangan, misalnya tadi sirkuler udah tanda tangan, kemudian di-upload, di-scan, kemudian di-upload, kirim ke kita. Terus kita anggap, oh ini dokumen elektronik nih, karena saya terimanya dari email gitu. Ya itu sih bukan dokumen elektronik gitu. Itu kan cuma dokumen yang ditandatangani kemudian di scan gitu. Originalnya tetap harus dibawa ke kita karena dia menandatangani di kertas ya. Jadi itu masih tanda tangan basah ya. Tapi kalau dia tanda tangan elektronik, dia menggunakan dengan media elektronik, dia di laptop atau apa, dia create tanda tangannya. Kemudian setelah itu jadi ada soft copy-nya baru dikirim. Persis, itu yang maksud berita tanda tangan digital. Itu kan definisinya. Kan? Nah itu satu. Terus yang kedua, nah ini undang-undang ITE ya, dan dengan peraturan yang pelaksanaannya mengharuskan dokumen ini dilakukan oleh provider yang terdaftar di Kominfo. Nah ini ada satu hal yang harus penting ya. Jadi kalau misalnya tadi yang bilang ini tanda tangan Prita, maka yang harus ditelusuri bagaimana Prita mempunyai akun dan berhak menggunakan tanda tangan elektronik. Itu yang namanya CA, Certificate Authentication. Nah ini harus sure dulu. Karena ada beberapa provider yang menyediakan tanda tangan elektronik hanya berdasarkan kita daftar, kirim email, kemudian nanti dikasih password. Habis itu kita dianggap kita sudah mempunyai tanda tangan elektronik. Kalau nggak salah ada yang namanya
certified ini ya. Iya. Nah, yang di luaran, termasuk yang free itu masih seperti itu. Bagi kita, menurut hukum Indonesia itu nggak cukup. Kenapa? Karena dia punya email, dia punya akun, email kan bisa dibuat oleh siapa aja, gitu kan. Nah, untuk dibilang ini pengampu, jadi dia pemilik yang berhak atas tanda tangan elektronik, memang harus dilihat dari ID. Dan ini ada beberapa perusahaan yang memang tersertifikat ya, atau punya bersertifikat ya Mas Aulia, dan ini diberikan oleh Kominfo kalau nggak salah. Kalau yang BUMN lah, kalau BUMN kita boleh nyebut mungkin. Iya. Misalnya Peruri ya benar. Iya, percetakan dia udah buat tuh, udah develop gitu, dan itu banyak dipakai. Misalnya kalau kita baca surat-surat dari OJK, itu dari terus BRIN juga ya, BRIN. Ya itu juga. Tahu OSS kan? OSS kan kita diterbitin NIB itu. Iya. NIB itu udah tersertifikasi tanda tangan elektroniknya. Nah, itu dibuat oleh Peruri juga providernya. Jadi yang penting bagi proses ini adalah dia terregistrasi. Kenapa ada 2 poin? Jadi pengampunya ini bisa terbaca nih ID-nya, dan tentang sekarang kita NIK udah jauh lebih baik ya, dengan Dukcapil itu datanya kita udah kemarin dirilis tuh tinggal 1,8 juta dari penduduk Indonesia yang belum mempunyai NIK elektronik. Berarti kan pencapaiannya udah bagus. Kemudian yang kedua, orang asing pun juga bisa diterima dengan ID password. Kemudian nanti adminnya juga akan konfirmasi video call dan sebagainya sampai pengampunya udah firm. Gitu. Jadi karena kalau pengampunya belum firm, kita kan nggak bisa bilang paling mudah tuh disangkal. Itu kan bukan tanda tangan saya, kata Prita. Iya. Gitu kan? Jadi bedanya bersertifikat itu, provider digital signature yang punya certification, itu berarti dia sudah punya kemampuan untuk memverifikasi si pengampu tadi ya, pemilik. Punya kemampuan dan memang diizinkan untuk melakukan verifikasi. Kalau begitu, Mas Aulia, kalau entah karena alasan apapun ya, terpaksakah atau memang dimungkinkah Mas Aulia membuat akta notaris dengan dokumen pendukung yang bawah tangan yang digital ditandatanganinya? Apakah Mas Aulia mensyaratkan kalau gitu pakai digital signature provider yang bersertifikat gitu, yang terdaftar? Iya, itu satu. Kenapa? Karena kalau nanti kita satu saat mau dibawa ke, ya jujur deh, notaris ini kan yang dibuat itu produknya alat bukti gitu ya. Ketika ada penyangkalan ya kita harus yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Nah, makanya ini kan yang dilekatkan ini kan juga pendukung untuk itu kan. Jadi ketika misalnya kan tadi saya bilang ada banyak aplikasi-aplikasi gratis yang juga di global mereknya juga terkenal gitu ya. Nah, saya melihat ini belum bisa. Kenapa? Kita nggak bisa buktiin memanggil providernya misalnya. Jadi just in case perlu kita panggil kan kita harus panggil PT-nya nih, penyelenggaranya gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga, dokumen elektronik ini kan harus disimpan. Iya. Ya kan? Jadi kita harus mengamankan juga nih filenya gitu. Memang ada pertanyaan, berarti di perusahaan-perusahaan swasta penyelenggara ini dia nyimpan dokumen itu ya? Sebenarnya enggak. Mereka tuh cuman meng-create, habis itu dokumennya hilang. Maksudnya dia tidak nyimpan di folder dia, justru kita yang harus nyimpan file itu. Jadi menyimpulkan nih Mas Aulia. Tadi di awal kan kita ditanya tuh, atau kita tanya gitu ya, untuk memancing diskusi ini, bisakah akta notaris dibuat menggunakan tanda tangan digital? Akta notarisnya tidak bisa ya Mas? Belum bisa. Akta notarisnya belum bisa. Dokumen pendukung bisa, sepanjang, ada sepanjangnya ya, berpengalaman mungkin seperti Mas Aulia, dan bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Mempertanggungjawabkan atau apa tuh kata yang tepat ya? Iya, bisa ditelusuri. Dan disarankan menggunakan provider digital signature yang bersertifikat. Gitu. Memang harus ya. Memang harus. Kemudian yang ketiga adalah harus mengerti terlebih dahulu. Ini sebenarnya yang pertama nih, harus mengerti terlebih dahulu tanda tangan elektronik itu apa, tanda tangan digital itu apa, bedanya apa, penggunaannya bagaimana, siapa providernya, siapa penyedianya. Dan yang terakhir tadi Mas Aulia bilang tuh yang sangat penting banget tuh adalah nyimpennya gitu. Jadi bukan hanya mencetak kemudian dilampirkan ke Minuta, tapi juga simpanan digital. Nah, satu sedikit nih. Ini mungkin agak ini. Kelebihannya tanda tangan elektronik apa? Apa coba? Dia bisa cross border. Jadi kita nggak bicara lagi legalisasi dan sebagainya begitu karena kita nggak perlu anywhere-nya itu nggak penting. Betul. Tapi kalau timestamp
waktunya tetap penting. Iya, betul. Gitu. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan diskusinya dengan apostil ya. Iya, Mas nanti Aulia. kapan kita diskusi lanjut. Iya, untuk sesi berikutnya. Oke, itu dulu siniar kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih selalu dengan Aulia dan Prita.